Mantan santri pondok pesantren jadi polisi, tentara, bahkan pejabat. Siapakah dia? Selamat datang di Data Mading. Di urutan pertama ada Bapak Muhammad Mahfud MD. Beliau adalah salah satu menteri di kabinet era Pak Jokowi di bidang koordinator politik hukum dan HAM. Lahir 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mardiah Waru, yang berlokasi di Pamekasan, Madura pada saat beliau masih kecil. Lalu menurut sumber informasi yang beredar, Pak Mahfud mondok di pesantren Al-Mardiah hanya sampai di usia 12 tahun, kalau sekarang pendidikan usia di bawah 12 tahun setara dengan usia di bangku sekolah dasar. Demi menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Pak Mahfud MD terbang ke Yogyakarta dan di sana beliau bersekolah di PHIN atau Pendidikan Hakim Islam Negeri. Lalu beliau memperdalam ilmu tentang sastra Arab dan ilmu tentang hukum tata negara di dua universitas yang berbeda. Luar biasa banget nih ya rekan-rekan, Pak Mahfud MD, kuliah di UGM dan kuliah juga di Universitas Islam Indonesia. Dan mengapa di belakang nama Pak Mahfud ada tambahan MD? Apakah rekan-rekan ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, rekan-rekan bisa share di kolom komentar agar kita semuanya bisa paham. Selanjutnya, Pak Mahfud MD mengawali karier di pemerintahan sejak tahun 1999 pada masa era Presiden Gus Dur sebagai staf ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM. Hingga sampai saat ini beliau masih aktif di pemerintahan era Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam. Lalu di urutan kedua, santri yang menjadi pejabat pemerintahan ada Bapak Muhammad Nasir, mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ke-12 periode 2014-2019 pada masa awal era pemerintahan Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Bapak Muhammad Nasir lahir 27 Juni 1960 di Paron Ngawi, Jawa Timur. Pada masa remaja, beliau menempuh pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Mahadul Ilmi Asisyari Rembang, Jawa Tengah. Demi mengejar cita-citanya akhirnya beliau melanjutkan ke jenjang SMA di wilayah kota Kediri, tepatnya di SMA Negeri 1 Kediri, dan beliau juga mondok di Pondok Pesantren Al-Islah Kediri. Jadi, pada masa SMA, Bapak Muhammad Nasir bersekolah di sekolahan milik pemerintah. Dan beliau juga menjadi seorang santri di Pondok Pesantren Al-Islah Kediri. Salut juga guys buat Bapak Muhammad Nasir karena sepengetahuan kita, di era Gen Z saat ini, kebanyakan setelah sepulang sekolah, pasti mereka lebih memilih bermain game daripada memperdalam ilmu agama. Saya juga gitu rekan-rekan, pada waktu masih di bangku sekolahan dulu. Kalau rekan-rekan gimana? Hingga sampai saat ini beliau masih dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang reformasi birokrasi periode 2019-2024. Selanjutnya ada Bribda Nugraha Ramadan. Beliau adalah salah satu anggota polisi yang bertugas di Polda Jatim yang berasal dari alumni Pondok Pesantren HM Putra Al-Marusyah Lirboyo Kediri. Secuil cerita, Bribda Nugraha Ramadan tidak menyangka bahwa pemuda seperti dia bakal bisa menjadi seorang anggota polisi, lantaran latar belakang keluarganya bukanlah termasuk dari kalangan perwira polisi. Pada waktu mondok Bribda Nugraha Ramadan cuma bercita-cita ingin menjadi seorang ulama. Tetapi nasib berkata lain, akhirnya pada tahun 2017, Bribda Nugraha mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi Bintara lewat jalur talent scouting. Jalur talent scouting adalah jalur khusus seleksi Bintara yang dimana para peserta memiliki suatu keahlian. Kebetulan saja, pada waktu itu yang dicari oleh tim seleksi talent scouting adalah santri. Singkat cerita, Bribda Nugraha Ramadan akhirnya bisa lolos seleksi dan menjadi seorang polisi tanpa kendala yang berarti. Dari beberapa tokoh yang sudah kita bahas barusan, kita dapat sedikit pelajaran bahwa lulusan dari pondok pesantren pun masih memiliki peluang besar untuk menjadi seorang polisi maupun pejabat. Gimana menurut pendapat rekan-rekan?
Apakah ada yang berminat untuk menjadi santri pondok pesantren, atau barangkali ingin mencari terlebih dahulu pondok pesantren yang cocok untuk rekan-rekan, atau adik-adik, atau putra-putri para penonton? Di sini saya juga akan memberikan sedikit referensi di mana pondok pesantren terbesar yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk rekan-rekan. Yang pertama, 1. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo Kediri terletak di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1910 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Harim saat kondisi Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa dahulu para santri-santri pesantren Lirboyo juga ikut terlibat dalam sebuah pertempuran untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Hingga sampai saat ini Pondok Pesantren Lirboyo memiliki kurang lebih 22.000 santri dari berbagai usia. Lantas ajaran apa saja yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo? Diliput dari berbagai sumber, Pondok Pesantren Lirboyo hampir sama dengan pesantren lainnya di Indonesia yang mengajarkan tentang membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu agama lainnya. Tetapi Pondok Pesantren Lirboyo lebih menekankan kepada santrinya ilmu tentang kitab kuning dan sejenisnya yang masih bernaung di bawah lembaga Nahdlatul Ulama. Bagi sebagian wali santri, biaya pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo terbilang cukup relatif terjangkau dibanding pondok pesantren modern lainnya di Indonesia. Besar kecilnya biaya pendidikan di Ponpes Lirboyo tergantung dari jenjang pendidikan yang diajarkan. Untuk lebih rincinya tentang biaya pendidikan di Ponpes Lirboyo, Anda bisa mengunjungi situs web di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. 2. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri merupakan pondok pesantren tertua di Indonesia, terletak di Sidogiri, Keraton Kabupaten Pasuruan. Didirikan oleh Kiai Sayyid Sulaiman keturunan dari Nabi Muhammad. Ada dua versi mengenai kapan didirikannya pondok pesantren ini. Versi yang pertama oleh Pancawarga di tahun 1968. Di dalam riwayat Pancawarga, Pondok Pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Kiai Nur Hasan Nawawiye, Kiai Khalil Nawawiye, dan Kiai Sadullah Nawawiye pada tanggal 29 Oktober 1963. Versi yang kedua dalam surat lain di tahun 1971. Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Catatan ini ditandatangani oleh Kiai Sadullah Nawawiye, dan hingga sampai saat ini patokan yang kedua inilah yang menjadi milad atau ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri. Lantas apa saja kegiatan yang diajarkan di Ponpes Sidogiri Pasuruan? Kegiatan yang diajarkan di Ponpes Sidogiri terbagi dalam dua bentuk metode pendidikan. Yang pertama adalah kegiatan Mahadiyah. Kegiatan Mahadiyah adalah kegiatan yang wajib dihadiri oleh santri yang menetap di asrama Ponpes Sidogiri, meliputi tentang sholat tahajud, sholat witir, sholat subuh berjamaah, pembacaan sholawat berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kegiatan madrasah. Kegiatan madrasah ini hampir sama dengan kegiatan di pondok pesantren modern lainnya, yang dimana santri yang ikut kegiatan ini adalah santri yang tidak tidur atau bermukim di asrama Ponpes Sidogiri. Jadi seperti santri yang setiap harinya pulang ke rumah masing-masing. Menurut pengasuh yang ada di Pondok Pesantren Sidogiri, hingga sampai saat ini jumlah santri yang ada kisaran berjumlah 11.000 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada juga santri yang berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Lantas berapa biaya untuk menempuh pendidikan di Ponpes Sidogiri? Dilansir dari berbagai narasumber, ada yang mengatakan bahwa biaya pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri kurang lebih 640.000 per bulan, dan iuran LPPS per semester kisaran 500.000.
Untuk lebih jelasnya mengenai biaya pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, admin Data Mading sudah mencantumkan link website di deskripsi. 3. Pondok Pesantren Al Zaitun. Tidak bisa dipungkiri memang Pondok Pesantren Al Zaitun termasuk kategori pondok terbesar di Indonesia, meskipun sempat viral karena berbagai kasus, tetapi kita wajib netral kalau pondok ini memang pondok yang memiliki kurikulum modern. Di manakah letak Pondok Pesantren Al Zaitun? Ponpes Al Zaitun terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu. Mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Zaitun, Anda bisa nonton video saya di link deskripsi video ini. Lantas berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi santri Ponpes Al Zaitun? Sama halnya pondok pesantren lainnya. Di Ponpes Al Zaitun setiap jenjang pendidikan mempunyai perbedaan dalam segi pembayaran. Untuk tingkat SD biaya pendaftaran awal sekitar 1 juta rupiah, dan biaya per semesternya kisaran 3,9 juta rupiah, itu belum termasuk biaya-biaya lainnya. Tingkat SMP Madrasah Sanawiyah Ponpes Al Zaitun mematok biaya pendaftaran kurang lebih sebesar 1,5 juta rupiah, dan biaya per tahunnya kurang lebih 11,3 juta rupiah, itu belum termasuk biaya-biaya lainnya untuk kebutuhan santri. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian biaya menjadi santri Pondok Al Zaitun, kalian bisa mengunjungi website Pondok Al Zaitun di bawah deskripsi video ini. 4. Pondok Modern Darussalam Gontor. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Modern Gontor mempunyai nilai histori yang panjang. Untuk di sesi ini kita tidak membahas tentang cikal bakal berdirinya pesantren Gontor. Nah, singkat cerita, Pondok Pesantren Gontor diresmikan pada tanggal 20 September tahun 1926. Bertepatan dengan Maulid Nabi. Menurut buku sejarah, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh 3 orang kiai, yaitu Kiai Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fananie, dan KH Imam Zarkazi. Ketiga kiai ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Trimurti Pondok Pesantren Gontor. Apa saja sih yang diajarkan di Pondok Pesantren Gontor? Sama halnya pesantren pada umumnya, di Pondok Pesantren Gontor mengajarkan tentang ilmu membaca Al-Quran, ilmu fikih bersolawat, dan masih banyak lagi ilmu tentang agama Islam. Tetapi yang lebih menonjol di Pondok Darussalam Gontor adalah mengajarkan santrinya penerapan disiplin dan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Berapa sih jumlah santri di Pondok Darussalam Gontor? Menurut beberapa media, jumlah santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor berjumlah 25.000 orang dari total santri putra dan putri. Pantas saja Pondok Pesantren Gontor termasuk pondok pesantren dengan jumlah santri terbanyak di Indonesia. Lantas berapa sih biaya untuk mondok di Ponpes Darussalam Gontor? Dikutip dari laman resmi Pondok Darussalam Gontor, biaya santri pada tahun ajaran 2022 mencapai kisaran Rp 6.653.000 per tahun untuk santri putra, dan Rp 6.441.500 per tahun untuk santri putri. Dan untuk lebih detailnya mengenai biaya pendaftaran, Anda mengunjungi situs website resmi Pondok Darussalam Gontor di deskripsi video ini. 5. Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Siapa di sini yang tidak mengenal nama Pondok Pesantren Tebu Ireng? Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang didirikan oleh KH Hashim Ashari pada tahun 1899 Masehi. Lantas apa saja yang diajarkan oleh Ponpes Tebu Ireng Jombang? Dikutip dari halaman website resminya, Pondok Pesantren Tebu Ireng menekankan 5 dasar prinsip kehidupan seperti yang pernah diamanahkan oleh KH Hashim Ashari, yaitu ikhlas, jujur, kerja keras, tanggung jawab, dan tasamuh atau berlapang dada. Dari kelima prinsip ini, pantas saja salah satu mantan presiden kita, almarhum Gus Dur, sangat memegang teguh amanah dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, lantas berapa sih jumlah santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng? Menurut Gus Kikin atau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng,
Di tahun 2023 jumlah santri yang mondok sekitar 5.300 orang. Dari semua santri, ada separuh santri pondok yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, seperti Madura, Surabaya, Jakarta, Palembang, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Ternyata banyak juga ya, yang mondok di Ponpes Tebu Ireng. Jika ingin mondok di Ponpes Tebu Ireng, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh wali murid? Di Ponpes Tebu Ireng terbagi menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari keempat jenjang pendidikan memiliki perbedaan dari segi pembayaran tiap tahunnya. Untuk SD per tahunnya kisaran Rp 7.500.000. Untuk SMP MTS per tahunnya Rp 9 juta. Untuk SMA MA per tahunnya Rp 10 juta. Dan untuk perguruan tinggi bisa mencapai Rp 20.000.000. Itu semua belum termasuk biaya pendaftaran dan biaya bulanannya. Mengenai besar kecilnya biaya mondok di Ponpes Tebu Ireng, Anda bisa mengunjungi situs web di deskripsi video ini. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Jika kalian punya kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita.